Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 11 saham di sektor komoditas, saham-saham kowal. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, kedelapan Harum, ke-9 Bumi, ke-10 BRMS, dan terakhir NRRG. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini terkoreksi 0,8% ke harga 6.646. Transaksi sampai saat ini ada di 10,3 triliun. Jadi bisa dibilang ini transaksinya cukup sepi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal untuk ISG setelah gagal bertahan di 6.700 ya turun. Target arah kemana? Kalau melihat pola yang dibentuk oleh ISG itu ya, perkiraan waktu itu saya bertahan tuh di neckline 6.700. Ternyata ya ini merah ya. Jadi sangat berpeluang 6.480. Dia akan menguji trend downtrendnya ini. Ya, nih sekitaran ini. Jadi ke sini untuk arah ISG ya. Jadi ISG bisa dibilang ya downtrend setelah mencapai peaknya di 7.359 waktu IPO Goto. Habis itu ya gagal terus lewat atas dan turun. Kondisi seperti ini untuk ISG dan sudah terkonfirmasi pola cup and handle, penurunannya sudah sampai, jadi arahnya turun ya. Karena kenapa ya, gagal lewat 6.700, jadi arahnya ke bawah 6.500 sampai 6.480 ya. Dia akan menguji dan apakah mungkin dia konsol di bawah sini ya, bisa jadi seperti ini pergerakannya nanti ya. Jadi apakah bisa turun lebih dalam dari 6.480, kondisi seperti ini ya, semoga aja dipertahankan ya. Ini kan retest ya, harusnya retest lagi bertahan. Tapi namanya market, apapun bisa terjadi. Sebagai trader harus bereaksi. Kalau sebagai investor ya, kalau punya dana lebih, saham-saham fundamental bagus yang di hold ya tambah. Seperti itu strateginya ya. Beda cerita kalau niatnya trading ya, harus pakai stop loss dulu. Nanti ambil di bawah ya. Jangan digabungkan. Waktu masuknya pengen jadi trader, berharap pas beli langsung profit, pas turun jadi investor. Ya jangan dibalik, jangan seperti itu ya. Apalagi di saham-saham yang nggak tahu apa yang dibeli nih ya. Nggak tahu teknikal, nggak tahu fundamental, asal beli. Jadi ya selalu ada harapan, itu bahaya di market ya. Beda cerita investor. Jadi seperti itu. Untuk ISG arahnya potensi bisa turun, target 6.500 sampai 6.480. Ini gagal ya, kecuali dia naik lagi. Ini kan bisa aja dia habis merah besok tarik lagi hijau, habis itu besoknya merah lagi, bisa jadi juga. Pokoknya ya kalau jebol 6.600 arahnya 6.400 sampai 6.500. Seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama, ada Indi yang ditutup terkoreksi 1,74% ke harga 2.250. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal untuk Indi kemana arahnya, potensi arah tetap ada peluang ke bawah ya. Kecuali besok ya. Besok harus kembali rebound dan ya harus tutup di atas 2.300. Nggak tutup di atas itu, pola dead cat bond lagi. Dia membentuk high yang lebih rendah sebelumnya di 2.700, terus dia turun di 2.300 sekitar 400 poin. Habis itu bisa jadi dia membuat higher low-nya di sini kalau sampai jebol 2000. Jadi kemana arahnya kalau dia membentuk pola dead cat bond, bukannya ke 2.200, ke 2000 Indi ya. Jadi besok penentuannya dia harus kembali ke atas 2.300 biar aman. Tapi apakah potensi reversal? Belum ya. Jadi cari profit tipis saja ya. Kalau bisa beli langsung profit 2-3%, 5%, ya udah, mending jual dulu daripada seperti hari ini nih. Banyak saham kempes. Pertama awal sesi rebound 2-3%, 4%, habis itu kempes lagi. Nah itu jadi bahayanya saham. Jadi bahayanya trading di saat market bearish seperti ini ya, profitnya nggak bisa besar dan harus cepet. Jadi seperti itu. Untuk Indi arahnya potensi ya, kalau besok nggak rebound tetap tuh ke 2000. Jadi wait and see aja dulu. Tapi kalau nekat beli di area penutupan hari ini ya harus hitung risk reward, daripada Bapak Ibu dibawa ke 2000 ya. Ke 2000 tuh lumayan tuh, 10% bahkan 12% lebih kalau dia turun. Jadi seperti itu untuk Indi. Langsung saja ke saham kedua, ada Adro yang ditutup terkoreksi 3,81% ke harga 2.770. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk
Adro sudah berpotensi tetap arahnya turun. Kenapa? Karena merah. Karena gagal bertahan di atas 2800, ini bisa dikatakan false breakout atau pola dead cat bone, target arah 2600. Nggak ada cerita, bahkan maksimal menurut saya ya, dia bisa membuat swing low-nya itu sampai 2400. Kalau ditarik trend dari bawah, dia masih uptrend, tapi ya itu persimpangannya atau pantulannya kemungkinan di 2400. Jadi apakah langsung lanjut turun lebih dalam? Enggak, tetap ada pantulan-pantulan kecil, ada candle-candle hijau. Jadi manfaatin itu ya, profit 2-4% ya udah, take profit aja. Kondisi market seperti ini jangan berharap profit besar. Jadi seperti itu untuk Adro. Tapi kalau Bapak Ibu berharap profit besar, apakah bisa terjadi? Ya bisa aja. Pasang auto stop loss profit. Misalnya profit sudah 2% atau 3%, pasang auto stop loss profit di 1,5% atau 1%. Jadi kalau dia terus naik ya ikut aja. Kalau ternyata dia turun, profit Bapak Ibu itu dijaga. Dapat profit 1% ya udah cukup ya. Berarti dia gagal lewat dan kempes, ya udah take profit aja. 1% itu profit loh. Jadi seperti itu. Untuk Adro langsung saja ke saham ketiga. Ada ADMR yang ditutup terkoreksi 0,57% ke harga 1715. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ADMR bagus nggak dengan kondisi seperti ini? Bagus kalau sudah di atas 1800. Selama di bawah itu siap-siap masih bisa ke 1600 ya. Apakah harga sekarang boleh beli untuk ADMR kondisi seperti ini? Ya kalau nekat lah ya, tapi disclaimer on ya, di cut loss ketat aja. Pokoknya dia turun dari 1700 out dulu aja. Targetnya mana 1800. Ini akan diuji ya resistennya, dan kebetulan di situ ada MA20. Kalau benar ini jadi swing low-nya, ya siap-siap naik lebih tinggi ya. Coba kalau dihitung dengan Elliott Wave, Wave 1, Wave 2, Wave 3, Wave 4, Wave 5. Apakah ini korektif wave B, C, D? Ya, kalau seperti ini juga gambarannya ya, dia udah selesai korektif wave, berarti ini ada peluang untuk reversal ya. Kuncinya memang 1600 jangan jebol. Tapi harga sekarang itu memang kurang ideal kalau baru beli ya. Kenapa? Karena ya itu area pertengahan, kecuali Bapak Ibu cut loss ketat, bisa membaca market saat berjalan, lihat base over, lihat time frame, chart yang lebih kecil ya bisa cara masuknya ya. Dan itu yang saya ajarkan di kelas trading scalping Borneo Trader. Kalau tertarik bisa isi Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader ya. Nanti diinfokan di sana. Di bulan Juli ini ya, di tanggal 17 nanti ya, 2 minggu lagi saya akan buka kelas untuk kelas scalping ya. Dan itu kesempatan di market seperti ini, swing nggak jalan, tradingnya scalping. Jadi tiap hari tetap bisa profit ya. Cuan bungkus ya, biar kecil-kecil profitnya tapi sering tuh kesempatan. Malah market seperti ini nih enak di scalpingin ya. Carinya nggak usah besar, 2%, 3% udah. Tapi cepet, nggak sampai setengah jam profit, 15 menit profit. Seperti itu ya. Tapi ada tekniknya cara belinya. Jadi seperti itu ya untuk ADMR. Kalau ini benar swing low, besok bisa breakout 1800, itu menarik. Targetnya bahkan 2000 sampai 2200. Bisa naik 20% lebih. Tapi kembali lagi disclaimer on ini. Jadi seperti itu untuk ADMR. Langsung saja ke saham keempat. Ada PTBA yang ditutup terkoreksi 2,27% ke harga 3860. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, kondisi PTBA hari ini membentuk candle inside bar. Dia open langsung gap down dan turun ke 3800, tapi habis itu ditarik naik. Kondisi seperti ini wait and see aja dulu ya. Itu harga-harga tanggung dikasih ya, antara dia lanjut naik apa turun. Memang candle inside bar itu biasanya ada teknika rebound, cuman kondisi seperti ini masih rawan. Kecuali Bapak Ibu tadi ada beli nekat di buy on support 3800, 3810 ya itu bisa. Tapi kondisi sekarang harga pertengahan ya. Kalau saya lebih ke wait and see aja dulu untuk PTBA. Memang ini ada indikasi, baru indikasi belum pasti double bottom. Kalau dia break 4200 rally lagi. Apakah mungkin bulan ini? Kalau saya lihat sih agak berat ya. Tapi apapun bisa terjadi di market. Jadi seperti itu untuk PTBA. Langsung saja ke saham kelima. Ada ITMG yang ditutup terkoreksi 3,03% ke harga 32.000. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ITMG hari kemarin juga berhasil breakout 32.000. Dia ke 33.000, tapi hari ini candle inside bar lagi. Tapi ini kan terlihat dia habis retest. Apakah ini candle reversal? Konfirmasinya besok.
Kalau bisa hijau dan tutup di atas 33.000 ya bagus. Tapi kalau besok merah lagi siap-siap ke 30.000 lagi dia. Harga rawan. Tapi kalau Bapak Ibu nekat beli ya stop loss saja. Misalnya besok dia malah merah 1%, 1,5%, 2% stop loss saja. Kalau Bapak Ibu stop loss sekalian di 30.000 itu sekitar 6% lebih, hampir 7%. Kalau berminat ya silakan juga. Nggak ada yang salah di market nih ya. Jadi seperti itu. Untuk ITMG kondisi seperti ini ya sebenarnya bagus candle inside bar seperti ini ya. Ya besok konfirmasinya kalau dia kembali hijau dan tutup di atas 33.000 itu bagus untuk ITMG. Tapi kalau dia ternyata terus turun besok 30.000, kemungkinan besar tetap ada mantul, dan kebetulan di 30.000 itu ada gap yang dibuat ITMG kemarin, open gap up. Jadi seperti itu. Untuk ITMG langsung saja ke saham ke-6. Ada UNTR yang ditutup juga terkoreksi 4,2% ke harga 26.800. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal untuk UNTR setelah kemarin rebound dia hari ini koreksi lagi. Kondisi seperti ini apakah bagus? Kalau bertahan sih bagus, tapi kalau jebol juga tuh 26.800, potensi arah 24.000 ya. Peluang besar ini bisa jadi false breakout, turun dulu, retest, turun, naik, retest, baru naik lagi ya. 24.000. Support kuatnya sekarang di mana? 24.000 jebol itu downtrend lagi untuk UNTR. Kalau masih mau uptrend harusnya bertahan di support kuatnya 24.000. Jadi apakah bisa spekulasi buy di 26.800? Ya sesuaikan aja ya. Karena kemarin sudah coba rebound tapi gagal. Hari ini merah-merah, takutnya besok ikutan melorot lagi ya. Tapi tergantung masing-masing lah. Kalaupun nekat cut loss tipis misalnya ya, jebol 26.800 ya bisa aja. Silahkan, gak ada yang salah di market. Jadi seperti itu ya untuk UNTR. Kondisi seperti ini ya lebih baik wait and see dulu ya. Sabar aja ya. Market tuh pasti memberi kesempatan. Kemarin sudah sempat dikasih kesempatan kan. Setelah doji dia rebound ya harusnya bisa profit karena nggak turun. Hari ini dikasih merah lagi ya wajar. Kemarin kan udah dikasih tuh profit 5%. Ya kondisi seperti ini nggak akan mampu dia langsung reversal, besoknya langsung hijau lagi ya agak berat, pasti merah. Pokoknya sekali hijau sekali merah. Apalagi saham-saham yang di dalam LQ45 ya, dia kan ikutan pergerakan IHSG. Jadi seperti itu. Untuk UNTR langsung saja ke saham ke-7 ada DOIT yang hari ini ditutup terkoreksi 2,85% ke harga 340. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal DOIT juga gagal bertahan di 400 ke 300 arahnya, nggak ada cerita lagi untuk DOIT. Mungkin nggak ada teknikal rebound ya, bisa aja ada teknikal rebound karena kenapa? Karena dia gagal di atas 360. Jadi kondisi seperti ini untuk DOIT itu bisa sampai ya retest trend uptrendnya ini. Jadi ke 300 itu sangat berpeluang. Baru mungkin ada pantulan. Ini kelihatannya, ini di candle monthly ya. Coba kalau di candle mingguannya udah patah, tren yang 400 gagal bertahan ya jebol. Mau diharap kemana lagi seperti ini. Candle daily-nya 400 gagal bertahan di area ini nih. Ya udah siap-siap 300 sampai 280 itu. Dia retest trend uptrendnya ini lagi ya untuk DOIT. Jadi seperti itu aja untuk DOIT, lebih baik buat NC aja tuh. Sabar aja. Mungkin 1 minggu 2 minggu ini dia turun dulu baru mantul, nanti pelan-pelan naik ke atas 400 itu lumayan. Dari 300 kalau dia bisa naik ke 400 itu kan lumayan, sekitaran 20% 30%. Jadi menarik tuh, bisa aja akhir tahun ya. Jadi dia pelan-pelan dulu turun, konsol di area bawah 300 280, 300 sampai 280 konsol baru naik lagi ya 400 lumayan tuh. Jadi seperti itu untuk DOIT. Lebih ke wait and see aja dulu kalau mau scalping ataupun ODT fast trade ya, lihat kondisi market saat itu ya. Pasti selalu ada kesempatan ya, seperti hari ini nih. Kesempatan trading WIRG dikasih 3%, 2%. Habis itu kempes hampir ARB. ESA juga ngasih tadi kesempatan ya, cari-cari profit. Ya itu. Seperti itu ya. Kondisi seperti ini cepet-cepetan aja realisasikan profit, karena nggak kita aja, orang lain yang trading itu juga cepet-cepetan realisasikan profit. Mereka juga nggak mau hold lama-lama ya. Yang udah tahu kondisi market seperti ini biasanya TP profit TP
Nah, jadi seperti itu. Profitnya ya nggak bisa besar. Ya maksimal 5%, 3% itu udah cukup besar menurut saya kondisi seperti ini ya. Memang kalau saham gorengan bisa 10%, 15%, IATA tadi ARA 9%, ya bisa. Tapi Bapak Ibu siap nggak dengan volatilitas sahamnya, pergerakannya yang naik turunnya cepet? Itu cuman bisa di scalpingin, dan teknik scalping itu bisa dipelajari ya. Kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader. Jadi seperti itu. Untuk Doit, langsung saja ke saham ke-8 ada Harum yang ditutup hari ini terkoreksi 2,00% ke harga 1470. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Harum koreksi tapi gagal lewat 1500. Besok lah. Kalau dia besok lewat 1500 itu bagus, tapi kalau besok dia terus turun lagi ya ke arah 1400, kondisi seperti ini bahkan Harum itu bisa sampai 1200 karena ini dia stock pitnya baru jalan sebulan. SCMA aja itu sampai sekarang belum aja balik setelah stock pit ya terus turun. Nah itu sama seperti Harum, jadi manfaatin aja untuk teknik reboundnya, cari profit kecil ya. Kalau Bapak Ibu untuk setahun ke depan ya mungkin bisa balik ke atas, tapi ya itu perlu waktu ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau trading cepat ya manfaatin aja. Nanti di support beli, mantul, rebound, jual. Nah jadi seperti itu. Kondisi seperti ini kalau dilihat chart seperti ini ya harus naik untuk Harum. Besok harus hijau. Kalau bisa tutup di atas 1500 biar ada peluang bisa ke 1600 terdekat sampai 1700. Jadi seperti itu. Untuk Harum juga sudah downtrend, sudah terlalu dalam juga turunnya. Dari puncaknya 2950 dia turun udah 50%. Jadi kalau ada yang beli di pucuk dan belum stop loss, sekarang kerugian 50% dan belum kemana-mana ya dari April. Jadi 3 bulan yang lalu Bapak Ibu ditahannya terus floating loss. Jadi seperti itu. Untuk Harum besok kondisi seperti ini ya kalau mau bagus langsung rebound aja. Tapi kalau merah siap-siap tuh. Target arah tuh bisa sampai 1200 untuk Harum. Seperti itu. Langsung saja ke saham ke-9 ada Bumi yang ditutup di harga 69 terkoreksi 1,42%. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Bumi kondisi seperti ini dia koreksi dengan volume kecil ya. Besok harus tutup di atas 70. Itu aja untuk Bumi. Kalau gagal ya siap-siap ke 65 lagi, konsol di bawah. Ini kan sudah bagus sebenarnya struktur marketnya. Cuman ya itu, kalau market belum mendukung ya dia bisa sampai turun 65. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang beli di 68, 69 tadi ya masih bisa di hot lah. Selama nggak tutup di bawah 67. Ya. Atau kalau mau Bapak Ibu kasih toleransi sampai 65 ya silahkan juga. Jadi seperti itu ya untuk Bumi. Besok harus tutup di atas 70 dan nggak boleh turun lagi dari 70 kalau memang mau bagus untuk Bumi, karena ada indikasi ini pola cap and handle dan ya akan bagus kalau sudah di atas 70-72. Kalau udah tutup di atas itu siap-siap untuk Bumi ya lanjut bisa uptrend, karena Bumi juga nggak terlalu berpengaruh ke IHSG ya. Jadi ya kalaupun dia digoreng naik ya bisa jadi ini ada gap yang masih menganga di 80 ya, bisa sampai itu untuk Bumi ya, karena low-nya terus naik, high-nya terus naik, volume meningkat semenjak 15 Juni. Jadi ada peluang untuk dia breakout atau tutup di atas 70 besok atau minggu ini ya. Kalau dia tutup di atas 70, minggu depan siap-siap uptrend untuk Bumi. Seperti itu untuk Bumi. Langsung saja ke saham 10 ada BRMS yang ditutup terkoreksi 2,58 ke harga 226. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BRMS ini setelah kemarin mampu tutup di atas 230, hari ini dia terkoreksi lagi ya. Besok kalau mau bagus harus hijau. Kalau besok dia merah lagi ya siap-siap tuh ke 210 sampai 200 bahkan ya. Dia buat swing low-nya dengan kondisi seperti ini. Jadi untuk BRMS kondisi seperti ini lebih baik wait and see dulu ya. Tapi kalau besok dia bisa berhasil breakout 230 ya nekat aja coba beli buy on breakout. Tapi ya itu kalau dia setelah buy on breakout gagal bertahan di atas dan turun lagi ya udah stop loss, cuman resikonya tinggi ya. Ya tergantung masing-masing lah bagaimana menyikapinya. Ya awalnya perkiraan saya di 260 dia bisa membuat swing low-nya dan dia naik, ternyata ya itulah market kadang nggak sesuai karena memang IHSG juga lagi terkoreksi dan sekarang dia di area support neckline sebelum dia konsolidasi rally
Jadi ini harus bertahan, besok harus hijau untuk BRMS. Jadi seperti itu. Untuk BRMS hari ini juga koreksinya belum kecil ya. Jadi menarik tuh kalau besok bisa lewat 230 resistannya. Seperti itu untuk BRMS. Langsung saja ke saham terakhir. Ada NRG yang ditutup terkoreksi 3,5% ke harga 220. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, NRG setelah kemarin hijau tapi volumenya kecil naik, hari ini dia akan terkoreksi lagi. Kondisi seperti ini apakah bisa spekulasi buy? Kalau besok bumi BRMS rebound, NRG juga rebound. Tapi yang perlu diketahui NRG ini saham repo, cuman saya nggak tahu nih apakah sudah selesai reponya karena volume udah nggak seperti sisir seperti ini ya, udah naik turun biasa aja. Apakah ini disengaja atau memang sudah habis reponya? Kalau sudah habis ya stabil. Kondisi seperti ini kalaupun nekat spek buy ya stop loss saja kalau dia tutup di bawah 220. 2% 3% stop loss saja. Target profit di mana? 230 sampai 240. Jadi seperti itu untuk NRG. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara berniat trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.